Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami yang lainnya. Kenalin, aku Radit, mahasiswa S1 Akuntansi dari Perbanas Institute. Sadar nggak sih kalau sekarang ini apa-apa serba digital? Mau jajan, transfer, sampai pinjam modal usaha, semuanya bisa lewat HP. Makanya, hari ini kita bakal ngebahas topik yang relate banget sama keseharian kita, yaitu cerdas berfintech. Kenali perbedaan fintech legal dan ilegal, serta dampaknya. Yuk kita belajar bareng! Financial technology atau fintech, simpelnya adalah perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi digital. Kalau zaman dulu urus duit harus repot antri di bank, sekarang semuanya diubah jadi digital. Dan hebatnya layanan ini bisa ngelayanin 24 jam non-stop. Inovatif banget kan? Tapi ingat, karena ini urusannya sama uang, tentu nggak boleh sembarangan beroperasi. Harus ada wasit yang ngatur di Indonesia. Regulator utama fintech yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini tugasnya ngawasin aplikasi-aplikasi yang basisnya pendanaan, kayak P2P lending, equity crowdfunding, sampai inovasi keuangan digital lainnya. OJK juga udah ngeluarin aturan main yang jelas. Contohnya POJK nomor 3 dan nomor 40 tahun 2024. Jadi, kalau ada aplikasi pinjol yang ngawur, OJK yang bakal bertindak. Selain OJK, wasit yang kedua adalah Bank Indonesia. Bedanya apa sih? Nah, kalau tadi OJK lebih ke pengawasan layanan pendanaan, kalau ini Bank Indonesia fokusnya ke sistem pembayaran. Kalian pasti sering kan pakai uang elektronik atau dompet digital buat bayar kopi atau belanja online. Nah, payment gateway atau dompet digital itu perizinan dan aturannya diawasi langsung sama Bank Indonesia. Salah satunya lewat peraturan Bank Indonesia tahun 2016 dan 2017. Jadi, lalu lintas uang kita dipastikan aman dan lancar. Tujuannya ternyata mulia banget loh guys. Yang paling utama adalah buat ningkatin inklusi keuangan. Artinya, masyarakat yang ada di pelosok atau yang belum punya rekening bank sekarang bisa ikutan nikmatin layanan keuangan yang aman cuma modal smartphone. Selain itu, fintech ngebantu banget buat para pelaku UMKM buat dapat modal lebih gampang, bikin perputaran ekonomi kita makin kencang, dan pastinya ngedukung gaya hidup cashless. Dampak dari fintech sendiri ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan akses keuangan, di mana fintech memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, terutama di daerah terpencil. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi transaksi. Pembayaran digital mempermudah untuk mempercepat transaksi, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Serta yang terakhir yaitu terdapat inovasi produk dan layanan, di mana fintech mendorong inovasi di sektor keuangan, menciptakan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya merupakan manfaat fintech. Yang pertama, meningkatkan perkembangan perusahaan baru atau startup. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, mengurangi jumlah pinjaman yang memiliki bunga tinggi. Yang keempat, membantu UKM mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah. Yang kelima, mempermudah layanan finansial. Dan yang keenam, mendukung inklusi keuangan nasional. Selain manfaat, tentu saja fintech memiliki tantangan. Di antaranya, terdapat keamanan cyber, yang kedua privasi data, dan ketiga literasi keuangan. Di mana keamanan cyber sendiri merupakan ancaman keamanan cyber terhadap data pengguna dan transaksi, merupakan risiko utama. Kemudian, privasi data sendiri yaitu perlindungan privasi data pengguna sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap layanan fintech. Dan untuk yang terakhir yaitu literasi keuangan, masyarakat perlu memahami bagaimana menggunakan layanan fintech secara aman dan bertanggung jawab. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis fintech. Yang pertama yaitu fintech payment atau e-wallet. Bisa kita berikan contoh seperti aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan Shopee Pay. Berikutnya yaitu fintech lending atau pinjaman online. Bisa kita berikan contoh seperti Home Credit, Indodana, atau Kredivo. Yang berikutnya yaitu fintech investment atau investment digital. Bisa dari reksadana seperti Bibit dan Bareksa, saham bisa dari Ajaib dan Stockbit, dari kripto dan pasar modal bisa diberikan contoh seperti Pintu,
Reku, dan IDX Mobile. Fintech berikutnya yaitu fintech crowdfunding atau pendanaan online, 5. Fintech insurance atau asuransi digital, dan fintech agregator atau perbandingan keuangan. Fintech legal versus ilegal. Nomor 1 ada status dan legalitas. Untuk fintech legal sudah pasti terdaftar dan dapat izin dari OJK. Untuk ilegal sudah pasti tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK. Di nomor 2 ada bunga dan biaya. Untuk fintech legal pasti bunga dan biayanya akan dijelaskan di awal. Kemudian untuk fintech legal sudah pasti bunga dan biayanya akan membengkak di belakang. Dan di nomor 3 ada cara penagihan. Untuk fintech legal pasti kamu akan melakukan steering diancam atau diteror, atau bahkan data akan disebar apabila kamu tidak melakukan pembayaran. Kalau untuk fintech legal sudah pasti penagihannya memiliki etika dan melakukan penagihan di jam kerja. Jam nomor 4 adalah akses data pribadi. Fintech ilegal memiliki akses data pribadi yang sangat berantakan, bahkan data kamu bisa disalahgunakan. Kalau untuk fintech legal sudah pasti data kamu hanya diakses sesuai dengan izin yang kamu berikan. Nomor 5 ada transparansi perusahaan. Untuk fintech legal sudah pasti ada alamat kantor dan customer service yang siap melayani nasabahnya. Untuk fintech ilegal, identitas perusahaannya pun tidak jelas. Dan di nomor terakhir ada risiko bagi pengguna. Fintech legal, risikonya lebih terkontrol, ada perlindungan hukum, sedangkan fintech ilegal sangat berisiko karena memungkinkan untuk adanya utang yang membengkak atau bahkan data pribadi kamu akan disebar. Ya, dan terima kasih.